Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan sahabat-sahabat dimanapun juga berada. Luar biasa memang diskursus ijazah Pak Jokowi ini sahabat, sampai-sampai para pengacara pun saling berseteru. Baru-baru ini ada video yang lagi viral di mana Ibu Eli Danetti itu cekcok atau ribut dengan Dokter Tipa di Polda Metro Jaya. Ya mungkin Dokter Tipa ke Polda Metro Jaya karena wajib lapor kan, dan Ibu Elida mungkin ada kasusnya atau mungkin lagi ketemu dengan penyidik terkait soal Egy Sujana. Mereka ketemu, dan yang aneh menurut Ibu Elida karena Dokter Tipa yang kita kenal orang yang pakai jilbab, tampilannya so muslimah lah. Tapi ketika Ibu Elida Danetti memberikan salam, Dokter Tipa itu tidak menjawab, malah menunduk dan berlalu. Justru Refli Harun katanya yang menjawab salamnya Ibu Eli Danetti. Entah apa yang membuat Dokter Tipa begitu sangat benci terhadap Ibu Eli dan sahabat. Ini coba kita cek videonya. Upaya hukum kami sudah terlalu banyak kami lakukan. Nggak ada terlalu publikasi sehingga membuat kisruh. Seolah hebat kalian semua. Siapa kalian? Saya baik-baik di depan kalian. Saya tegur sapa, buang muka. Halo, kau siapa? Udah menjadi hebat kau, udah jadi perempuan pahlawan kau di sini, menggantikan Kartini kau. Saya jumpa tadi tuh orang di Polda. Mungkin wajib lapor ya. Saya mau tegur buang muka. Saya jawab assalamualaikum. Refli Harun jawab waalaikumsalam. Dia nggak jawab. Siapa kau? Jangan so hebat kau. Dokter apa kau? Orang kalau sudah merasa dokter hebat, kalau moral yang tidak ada, bullshit bagi saya. Nah, ini memberi gambaran kepada kita semua ya, bahwa siapapun itu yang membangun narasi di media sosial yang tidak sesuai dengan ekspektasi para pemburu ijazah, maka itu akan dibenci. Salah satunya ini Ibu Elida. Padahal kita tahu bahwa Ibu Elida ini adalah salah satu tim TPUA, bahkan bendahara TPUA yang mendampingi selama ini kasus Dokter Tipa CS ini sahabat. Tapi inilah faktanya. Makanya dari sini saja rakyat sebenarnya atau para netizen sudah bisa mengambil kesimpulan bahwa apa yang diperjuangkan oleh Dokter Tipa CS ini hanya kepentingan pribadi, kelompok atau orang-orang yang memang secara politik berharap Pak Jokowi terdegradasi, sehingga siapapun itu yang menjadi batu sandungan akan dia benci sahabat. Hal yang paling menarik juga adalah ini yang paling membuat kita kaget ya, karena video-video lawas terkait dengan dugaan keterlibatan anak Pepo yaitu Ibas terhadap beberapa kasus korupsi di Indonesia di masa Pak SBY itu di-up kembali, dan yang up itu adalah para netizen. Biasalah apa yang disampaikan oleh Antasari Ashar ini menjadi pukulan telak, dan hal ini terjadi pasca Demokrat mensomasi beberapa YouTuber. Netizen ngamuk, dan seluruh dokumen-dokumen yang sudah tersimpan di langit diturunkan kembali sahabat untuk membombardir SBY dan keluarganya. Inilah bahayanya medsos, memang sangat kejam. Nah ini coba kita cek videonya. Anda melihat ini murni karena tidak senang Aulia Pohan ditahan atau ada motif lainnya? Saya kira salah satu pemicunya mulai penahanan oleh Pohan, terus sudah lama setelah itu juga masuk hasil BPK Senturi, terus kemudian saya mengusut ITKP, ya mungkin ini ada benang merahnya. Apa hubungannya Pak Senturi, ITKPU kepada SBY? Apa hubungannya? Loh, ini pertanyaan, saya harapkan betul-betul ini pertanyaannya. Bukan artinya ada pepatah orang kampung saya itu pura-pura adalah perahu, pura-pura tidak tahu. Pura-pura gitu. tidak tahu. Begini, pada waktu saya ngusut ITKPU,
Nah, saya kan tidak tahu siapa pengadaan barangnya, segala macam, saya tidak ada ke situ. Saya hanya ingin bahwa KPU bekerja benar sesuai dengan yang mereka laporkan ke saya, bahwa alatnya sudah bagus. Kenapa tiba-tiba alatnya digrondit gitu loh. Nah, barulah kemudian saya tahu bahwa yang mengadakan alat ini adalah salah satu putra SBY. Maksud Anda, Pak? Yang mengadakan alat ini, alat IT KPU itu adalah salah satu putra SBY. Putra SBY yang mana? Ibas. Ibas. Ibas salah satu pengada alat IT KPU. Ya, informasi seperti itu. Ini informasi yang valid tidak, Pak? Ya. Informasi yang valid tidak? Ini sudah berdasarkan proses penyelidikan KPK sehingga mengarah. Nah, karena informasi, namanya juga informasi kan, masuk ke kita seperti itu. Sehingga kita menelusuri masalah pengadaan akhirnya. Tapi ternyata belum sampai ke sana telusur, saya sudah telusur duluan. Sebentar, IT KPU ini kan kasusnya muncul selepas Pilpres Enggak, tahun 2009 sedang penghitungan pileg. pada saat penghitungan pileg muncul kasus ini. Ya. Pada saat itu penyelidikannya apakah sudah mengarah kepada akan ada tersangka, Pak? Kita masih penyelidikan, pengumpulan data. Makanya saya utus Pak Haryono ke KPU untuk menanyakan kenapa ini alat digrondit. Nah, berkembang dari situ kemudian Pak Haryono sudah mulai melakukan pemanggilan dan berangkat pool data, pengumpulan data, melihat kenapa ini alat ini, apakah, kan asumsi yang timbul, hipotesa, apakah alat dibeli alat rusak? Satu. Kan ini mau digrondit kan, timbul pertanyaan, apakah dibeli alat rusak? Yang kedua, alat dibelinya apa alat yang sudah rekayasa, sehingga penghitungan itu error terus. Tapi yang jelas ada informasi bahwa salah satu pengada dari alat IT KPU itu adalah putra SBY, Ibas. Iya, informasi seperti itu. Jadi kita belum masuk ke sana sebetulnya. Siapapun yang mengadakannya, sampai ini kita tidak peduli. Itu kan yang penting bahwa pemilu ini harus lancar. Nah, kenapa KPK yang berkepentingan? Karena KPK itu ada 4 tugasnya. Ya kan? Nah, ini monitor jalannya pemerintahan, di situ kita masuk. Ini adalah video lawas sahabat ya, tapi ini sangat mengerikan buat keluarga Pak SBY. Karena sekalipun hal ini tidak terbukti, karena sampai hari ini juga kan tidak ada putusan pengadilan ya terkait dengan keterlibatan Ibas terhadap beberapa kasus yang sudah berjalan dan bahkan sudah ada orang yang dihukum. Tapi ini kan cukup membuat reputasi keluarga Pak SBY hancur. Itulah efeknya kalau melawan netizen. Alangkah lebih bagusnya seandainya Pak SBY Demokrat itu bijak menyikapi terkait dengan isu yang menerpa dirinya sebagai orang yang disinyalir diduga di belakang isu ijazah palsu. Jadi memang kadang-kadang kita ini merasa bijak, tapi tindakan-tindakan kita justru kemudian jauh dari apa yang disebut dengan kata-kata bijak itu. Salah satu contohnya ya ini, seolah-olah bahwa Pak Jokowi dan keluarganya tidak boleh tersinggung apapun yang dilakukan oleh para pembenci kepadanya. Tapi begitu sedikit saja disentil SBY, langsung ngamuk Pak, melakukan somasi. Dan inilah efeknya sahabat. Siapa yang mau disalahkan kalau sudah seperti ini? Luar biasa netizen kita itu. Tidak boleh memang kita melawan netizen. Netizen paling kejam itu adalah netizen amalan 2. Karena semua hal yang sudah tersimpan rapi di langit diturunkan kembali untuk membombardir kita kalau kita salah langkah. Saya kira demikian sahabat ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.